Bicara tentang Imam Mahdi, saya kurang tertarik ya. Saya meskipun Imam Mahdi itu adalah temannya Satrio Piningit, karena bagi saya Imam Mahdi itu adalah yang disebutkan di Uga Wangsit Siliwangi sebagai budak jambutan. Sedangkan Satrio Piningit itu adalah si budak angon. Jadi kalau ada yang makelari atau mempromosikan, kita mendukung Imam Mahdi saja, karena kita orang suku Jawa, khususnya di ini gitu ya. Tidak begitu saudara, justru karena saya sebagai suku tertentu di Nusantara ini, saya mendukung Satrio Piningit. Meskipun semua pemimpin akhir zaman tersebut semuanya baik, tidak menggolong-golongkan saya. Semua pemimpin yang akhirnya membawa kebaikan bagi umat, bagi saya adalah bagus. Tapi untuk menentukan orang ini harus mendukung Imam Mahdi, karena kita memang benar saya sebagai orang Islam, tapi orang Islam di Nusantara, budaya pribumi. Kalau dikelompok-kelompokkan seperti sunan-sunan itu, saya cenderung ke Islam Sunan Kalijaga. Saya pernah mengatakan itu nggih saudara. Nggih. Kalau orang-orang dengan pemahaman yang terpatok-patok, terpetak-petak dengan batasan-batasan itu mengklaim semuanya, karena itu mereka tidak tahu, gak mudeng tabwis rumangsa keboen, karena ilmunya diibaratkan itu air itu kan ilmu, dimasukkan wadah mereka itu cukupnya 1 gelas, sedangkan ilmu itu luas, diberi segelas saja sudah luber. Makanya pemahamannya yang sebentuk gelas itu saja. Diberi 1 teko nggak muat. Ya saudara, luaskanlah, jangan minum ada 1 gelas, dalam 1 gelas itu. Makatan saudara, saya maklumi Anda yang ingin dikatakan berprinsip kuat, satu prinsip, tidak begitu pemahamannya. Jangan main antem kromo, hantam krama, nggih. Mentang-mentang pilihan Anda itu adalah kesukaan Anda itu, kalau ini misalkan gini, budaya di Nusantara ini diibaratkan itu adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok masyarakat Nusantara ini adalah utamanya adalah beras, nasi. Lah, kalau pilihan Anda lebih memilih daging kambing, meskipun Anda setiap hari makan daging kambing, jangan paksa orang lain untuk juga makan daging kambing. Nggih. Ada yang menyukai dari bahan kedelai, misalkan tahu, tempe, atau dimix, atau hari ini, besok ini. Dan lauk itu adalah mereknya, merek agama kita. Nggih. Meskipun agama itu adalah sebenarnya adalah bahan pokoknya, bahan pokok itu ya Jawa menika, kalau yang suku Jawa. Kalau agama Anda zaman pakai sebagian bahan pokok sebagai nasi lah. Nah, nasi itu kan juga berbagai merek, berbagai macam padi jenisnya. Ya.
Jangan paksa orang lain untuk menjadi seperti Anda. Kalau Anda tidak memahami apa yang mau ada dan seharusnya dibutuhkan oleh tubuh Anda. Begitu, ini sebagai pengibaratan loh ya. Bahan pokok aku ini agama itu ya bahan pokoknya. Jangan begitu luas. Ini hanya pengibaratan, bukan masuk ke yang saya maksud bahan pokoknya. Bahan pokok itu banyak, bukan berasnya atau jagungnya. Nggih makaten. Kalau agama A misal satunya melarang, mengharamkan makan daging ini, sudah yang makan berarti dosa, masuk neraka, disetrika, dibakar. Silahkan Anda begitu. Dan satunya lagi dilarang makan sapi karena itu orang yang dihormati, sesuatu yang dihormati, penghargaan ke sesuatu. Kan silahkan itu masing-masing. Tapi kalau orang Jawa pada prinsipnya itu menghargai semua golongan. Makanya merek apapun agama yang masuk ke Nusantara diterima karena orang Nusantara itu baik, mau menerima. Kalau seandainya ini baik ya silahkan monggo. Tiga antem promo. Kalau suka tahu berarti semua tahu enak. Suka tempe semua tempe enak. Suka sate semua sate enak. Tidak begitu orang Jawa. Orang Jawa dan atau Nusantara dan Nusantara ini orangnya baik bos, luas, pandai, pinter, cerdas. Makanya semua boleh masuk, dipilah mana yang baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak baik untuk kesehatan dan sebagainya, pertimbangannya. Selama yang bisa memberi manfaat, memberi nilai positif, oke silahkan. Karena orang Nusantara itu segala medan, menghargai orang, sopan santun. Misalkan begini, orang Jawa itu loh, kalau orang Jawa ini saya nggak bicara, silahkan kamu makan ini, silahkan kamu makan itu punya risiko masing-masing. Kalau orang Jawa itu menghimbau, tak himbau jangan makan ini karena misalkan daging ini jangan mengkonsumsi karena itu bisa membahayakan jantung. Jangan konsumsi ini karena itu bisa membuat darah tinggi. Begitu, enggak langsung melarang, berdosa kamu kalau makan. Tidak, semua kalau berani menanggung resiko ya silahkan, kan begitu. Kalau orang Jawa loh ya, setahu orang Jawa memang begitu. Karena pada prinsipnya orang Jawa itu selalu menghargai orang lain. Tapi kuat dalam prinsip gitu loh. Prinsipnya kuat itu orang Jawa, nggak mudah tergoda. Sampai lihat mana ada orang Jawa yang mudah tergoda? Lihat mana, saya pengen tahu. Pengugem budaya Jawa nggak ada yang menunjukkan sikap-sikap leda-lede, nggak punya prinsip, nggak punya pijakan, nggak ada, saudara. Kenyataannya karena mereka mampu menerima semuanya, semua dikembalikan lagi. Kalau kita takut akan sesuatu, itu akan diuji dari rasa takut kita. Konteksnya beda lagi loh ya, kalau sedang dalam menjalankan karma. Mangaten bos. Jadi pelajarannya dari ilmu leluhur kita mengajarkan kebijaksanaan, menghargai orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak memaksakan kehendak agar sama dengan Anda. Orang Jawa itu bebas tapi sopan, bebas tapi tahu ilmu, bebas tapi kritis dalam pemikiran. Nggih. Meskipun orang Jawa orang nyak-nyakan sak penake dhewe. Paling mulia bos, ilmu Jawa itu bagi saya loh. Kalau yang lebih mulia yang lain misalkan agamanya dari gurun sana, nggak tahu. Saya bicara di channel saya.
Kita kembali bicara tentang pengugeman budaya Jawi ya. Agama apapun yang masuk di Jawa menika diterima dengan baik. Berarti budaya asing itu adalah tamu di negeri kita. Lah, memang orang Jawa itu menganggap tamu adalah raja. Tapi ada komanya itu, bos. Selama 3 hari gitu. Raja bukan berarti harus disembah begitu. Karena orang budaya asing itu selalu menelan mentah, tidak kenal namanya siloka dan ilmu berlapis itu. Pengen jadi raja di negeri Nusantara ini, begitulah. Lah, orang-orang yang menganut agama warisan dari orang tuanya, karena agama yang disugestikan, ditaukan, disempitkan untuk anak-anak mereka sesuai harus ini, kalau yang dosa itu budaya-budaya yang menakut-nakuti. Tidak ada di budaya Nusantara atau khususnya Jawa itu menakut-nakuti sehingga kamu harus memeluk agama ini, harus begini. Tidak ada menakut-nakuti, semua dibebaskan. Makanya otak kita cerdas, orang Jawa itu cerdas karena tidak ditakut-takuti. Orang yang ditakut-takuti cenderung belajar apa yang tertulis saja, tidak bisa memaknainya secara nyata. Mereka hanya membaca buku tanpa praktek. Lah, diteorikan sehingga di dalam hati timbul rasa takut. Kalau ini berarti menyalahi aturan, padahal mereka itu tidak punya aturan karena tidak menjiwai secara dalam, tapi hanya rasa takut yang menjajah diri mereka sendiri. Kenapa orang Jawa bisa masuk agama ini? Karena berdasarkan kebutuhan badan jiwa. Nggih. Rohaninya itu cocok dengan ini. Misalkan orang cocok makan ini, begitu aku somsi ini yang begitu loh saudara. Agamanya seperti itu. Jadi kita tahu apa yang baik untuk yang baik untuk diri kita. Jadi kita bisa bijaksana pada tubuh kita dan jiwa kita. Jangan memaksakan. Kalau Anda merasa baik untuk jiwa panjenengan, orang lain harus sama seperti sampan. Itu kan sempit sekali, bos. Hanya mementingkan golongan, itu rasa takut yang terlalu nyaman dengan kondisi sekarang tanpa memikirkan orang lain. Akhirnya egois, mementingkan diri sendiri. Dan kita dituntut untuk bijak, mana yang baik untuk diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Mengaten. Jangan misalkan saya bicara ini dilihat dari Anda merasa lebih berpengalaman. Tidak. Pemahaman tidak tergantung pada pengalaman, sedangkan pengalaman itu jelas memahami gitu. Tahu maksudnya. Bingung sik. Orang berpengalaman pasti dituntut memahami sesuatu dan otomatis mempelajari dari pengalaman tersebut. Jika pengalaman itu berulang-ulang dialaminya, istilahnya cobaan hidupnya, berulang-ulang karena itu tidak lulus. Orang sekolah itu kan diulang-ulang karena tidak lulus, tinggal kelas itu kan harus mengulang, begitu. Kalau ujian harus ada begitu, ya kan? Soalnya saya tahu gak munggah. Sedangkan memahami itu macam-macam. Dia memahami dari melalui pemahaman yang mengajarinya, meskipun tidak praktek.
sehingga merasuk ke darahnya, itu sudah mendarah daging macam itu. Ayolah sederek, berbijaklah, santai tapi pasti, santun karena mengerti, santun tidak bisa dijajah, sabar karena kebijaksanaan, bukan sabar karena lemah. Nggih, jadi dibedakan. Sabar sendiri itu air artinya luas, dan yang luas itu adalah langit, lautan, alam ini, luas alam itu. Seperti itu. Dipahami, Bos? Dimengerti, Bos? Tuh, pohon pun ikut mendengarkan tuh ya. Lah, diem. Oh, tuh diem semua. Tadi anginnya lumayan ribit-ribit. Oh, diem semua. Pohon pun ikut mendengarkan. Kayak saya maksudnya kan ini positif, nutrisi jiwa. Pohon mungkin tidak mengerti kita, tapi dia bisa menangkap energi kita, energi yang menyehatkan. Ini pohon-pohon ini sehat-sehat semua. Oh, subur ini. Baru sebulan itu jagungnya, belum sebulan sudah besar-besar. Ya karena sering dia ngelihat saya ngonten di sini mungkin. Ya, kita semua bisa menularkan energi positif, sederek, biar kita disayang alam, biar tidak ada bencana alam, kita timbulkan dari dalam jiwa kita. Oke. Sudah mulai banyak yang jalan-jalan, tadi masih sepi. Ngapain kemauan nggih sederek nggih. Sekiranya yang cocok, syukur alhamdulillah. Kalau tidak cocok, mboten menapa. Nggih, setidaknya Anda bisa menghargai dengan berkomentar yang baik. Kalau Anda tidak mampu berkomentar yang baik, sebaiknya Anda diam, nggih. Kalau berkata baik itu adalah suatu hal yang berat karena Anda beracun, ya Anda belajarlah untuk membuat racun Anda baik, begitu. Setidaknya tidak merugikan orang lain. Kalau Anda merasa rugi dari diri sendiri, itu karena sikap Anda sendiri. Perbaiki sikap sebagai orang Jawa, menghormati meskipun Anda tidak suka, okay? Jangan seperti budaya-budaya pemaksa itu, yang suka maksa-maksa dan selalu menghakimi orang lain dengan dosa-dosa, okay? Tidak capek-capek saya menghimbau yang mau saja, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga yang saya sampaikan ini diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, oleh Gusti kita. Kita selalu bersyukur bahwa yang terbaik saat ini diberikan oleh Gusti kita melalui alam kita. Itu adalah untuk kebaikan kita. Karena Allah mencintai prosesnya, bukan hasilnya, nggih. Yang dinilai itu prosesnya, bukan hasilnya. Hasilnya apapun hasilnya, yang terpenting prosesnya yang baik kita nikmati, kita jalani dengan ketulusan dan keluhuran budi, nggih. Berpasrah pada Yang Kuasa, pantang menyerah, pantang putus asa. Merdeka Nusantara, Rahayu.